Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini beda dengan membaca kitab, beda dengan membaca buku atau membaca Quran. Kalau kita membaca Quran, maka membaca Al-Quran tersebut dianggap sebagai sebuah ibadah dan memiliki pahala. Bahkan pahala dari membaca Al-Quran tersebut itu tidak dihitung per kata atau per kalimat, tetapi per huruf. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dijelaskan, an Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat 10, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikian, jadi tidak dianggap alif lam mim itu satu kata, tetapi dihitung per huruf pahalanya, dan satu pahala itu adalah 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keutamaan yang diungkap dalam hadis tersebut diperuntukkan kepada orang yang membaca di luar sholat dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci dia mendapatkan 10 kebaikan. Sementara keutamaan orang yang membaca ayat Al-Quran dalam sholat dan sholatnya dilaksanakan dengan berdiri, ya, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Ya. Jika sholatnya dilaksanakan dengan duduk, misalnya karena sakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan dia untuk berdiri, maka dia mendapatkan 50 kebajikan. Ya. Adapun kalau dibaca di luar sholat dalam keadaan adapun bila dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, maka balasannya 25. Jadi kalau dibaca di luar sholat, ya, sedangkan dia dalam keadaan suci, dia punya wudhu, maka pahalanya adalah 25. Ini sungguh kemurahan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Maka tentunya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari diperbanyak membaca ayat Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan, siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka dia akan dicatat, ya, maka akan dicatat untuknya ketaatan satu malam itu. Ya. Jadi kalau kita baca 100 ayat pada satu malam, maka kita dicatat sebagai amal ketaatan pada malam itu.
Dalam riwayat lain bahkan disebutkan dia akan dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Ya. Jadi dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kalau saban malam bisa membaca 100 ayat. Apalagi bisa menghatamkan. Tentunya fadilahnya keutamaan lebih besar lagi. Akan didoakan oleh 60.000 malaikat yang akan memohon ampun bagi orang yang bisa menghatamkan. Ya. Tak hanya itu, sebenarnya Al-Quran ini bukan sekedar hanya berpahala ketika dibaca, tapi suatu saat ketika sampai di hari kiamat, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membacanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah, an Abi Umamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an. Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti syafi'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong yaumal qiyamati, pada hari kiamat, li sahibiha, bagi siapa saja yang mengamalkan atau membacanya, yang memilikinya. Nah, seperti itu. Maka mari kita biasakan membaca Al-Quran, kita jadikan sebuah hobi, kesenangan, melebihi kecintaan untuk kesenangan kita kepada hal-hal yang berbau dunia seperti game, medsos dan sebagainya. Karena sekarang kalau kita bermedsos itu kuat berjam-jam, tapi kalau suruh baca Al-Quran satu makau aja sudah malas. Ini terbaliknya zaman di akhir zaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.